Halo guys, selamat datang kembali di channel Triasmara Finance, channel yang berisi atau membahas tentang step-step saya menjadi expertise dalam bidang accounting, audit, dan perpajakan. Oke, pada sesi ini kita akan melanjutkan materi tentang perpajakan ya, yang berasal dari buku modul ujian JAFV, materi hukum bisnis dan perpajakan yang diterbitkan oleh IAI. Untuk PDF-nya membandingkan hafalan saya bisa ada di kanan atas ini ya guys. Kemudian mari kita langsung saja ya. Untuk membuktikannya kita tutup mata seperti biasa. Lanjutan dari materi kemarin itu kan terkait dengan tata cara pemungutan pajak ya, itu dibagi menjadi tiga. Ada sel-sel pajak, kemudian asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Nah, kalau kemarin kita sel ya ada tiga, yang sekarang itu mulai ke asas ya. Asas pemungutan pajak itu ada 9. Yang pertama itu adalah asas yuridis, yang mana pajak itu harus ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan perwakilan masyarakat, sehingga keputusannya itu akan dipatuhi ya, atau diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, dan pemungutannya itu dilakukan secara legal dan terpercaya gitu ya. Kemudian yang kedua ada asas ekonomi. Pajak yang dimungut itu berasal dari pembayaran masyarakat. Oleh karenanya pajak itu seharusnya tidak menghalangi usaha rakyat untuk mencapai kebahagiaannya, misalkan ya menghambat lancarnya usaha perdagangan, jasa ataupun produksi. Dan pajak itu seharusnya tidak tidak berlainan ya, atau tidak merugikan kepentingan umum. Misalnya nih, bantuan terhadap bencana alam yang dilakukan oleh orang-orang ataupun badan-badan tertentu itu nanti dianggap sebagai pengurang dari penghasilan ya, yang mana pengurang penghasilan itu bisa digunakan untuk pengurang pajak penghasilan gitu. Seharusnya tidak seperti itu ya. Kalau nggak salah itu nanti ada apa ya, saya lupa itu namanya, nanti di pengurang, kalau nggak salah pengurang ya, bisa jadi pengurang apabila misalnya kayak zakat itu bisa jadi pengurang pajak. Kemudian asas yang ketiga itu ada asas umum dan merata. Di sini maksudnya pajak itu dikenakan pada setiap orang yang telah memenuhi syarat administratif dan syarat finansial atau keuangan. Kemudian yang kedua adalah merata. Beban dari pajak itu, tekanan beban pajak itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing BP. Kemudian yang keempat ada asas domisili ya, yang mana pajak itu dipungut berdasarkan domisili ya, tempat tinggal ataupun kewarganegaraan. Misalnya WNI itu dimanapun dia mendapatkan penghasilan maka akan tetap dipungut pajaknya karena dia berkewarganegaraan WNI gitu loh. Kemudian ada asas sumber ya, kelima. Asas sumber itu berarti pemungutan pajak itu didasarkan pada dari mana sumber penghasilan itu berasal. Misalkan WNA kemudian mendapatkan sumber penghasilan di Indonesia, ya berarti dipungut pajaknya. Kemudian ada asas kebangsaannya, itu ya kalau menurut saya ini campuran dari yang asas domisili dan sumber ya, yang mana WNI itu penjelasannya itu WNI dimanapun dia berada, dari mana sumber penghasilannya akan tetap dipungut pajak, dan WNA yang itu mendapatkan penghasilan dari Indonesia maka dipungut pajaknya. Kemudian asas waktu ya, asas waktu itu mensyaratkan bahwa pemungutan pajak itu dilakukan pada saat, nah ini menunjukkan waktu kan, pada saat keadaan BP itu mampu membayar pajak. Kemudian ada 8 itu ada asas rentabilitas ya,
yang mana ini sama seperti uh, kalau nggak asas kemarin itu apa ya, yang ekonomi ya, prinsip pajak yang ekonomi. Kan prinsip pajak ada 3 ya kemarin, ada 4, ada keadilan, equity, kemudian kepastian, certainty, kelayakan, convenience, dan ekonomi. Ya, prinsip pajak ini sama seperti prinsip pajak yang ketiga, keempat, asas prinsip ekonomi itu sama dengan asas rentabilitas, yang mana dalam pemungutan pajak itu hendaknya uh, tidak melebihi biaya pemungutan pajak itu tidak melebihi dari besaran pemungutannya, maksudnya tidak rugi gitu guys. Kemudian ada asas ke-9, ada resiprositas ya. Resiprositas itu dalam PKBBI itu saya cek artinya saling menguntungkan ya, mutualisme lah gitu, tapi nama lainnya lagi. Nah, resiprositas itu artinya itu negara memberikan kebebasan subjektif, dalam artian apabila duta besar negara lain itu di Indonesia ini dibebaskan pada suatu pajak tertentu, maka negara lain bisa mengajukannya, namun dengan syarat duta besar Indonesia di negara lain tersebut ya, berkedudukan di negara lain tersebut harus juga dibebaskan terhadap pajak tersebut. Oke, sekian hafalan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam hafalan saya, barangkali ada yang lupa atau terlewatkan. Untuk komen dan kritik saran bisa ditulis di kolom komentar ataupun ingin mendiskusikan sesuatu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada IAI.